Dasar bajingan Qin Chen. Begitu Molly bangun, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dengan keras, dengan ekspresi malu di wajahnya. Oh sial, orang ini benar-benar mengubah klonnya menjadi senjata dan menusukkannya langsung ke bagian orang yang berada di dalam jurang, sungguh memalukan, sungguh memalukan. Mengingat adegan sebelumnya di area anggota suku abis itu, perut Molly melonjak dan dia hampir memuntahkannya di tempat. Bergantung pada, ini sangat menjijikkan. Iblis kecil, apa yang kamu alami di sana? Mengapa hanya kamu yang mendapatkan kembali pikiran spiritualnya? Di mana anak laki-laki Qin Chen? Petik 2. Pada saat ini, Kaisar Netherworld dan yang lainnya melihat bahwa Molly telah sadar kembali, dan mereka semua bergegas maju untuk bertanya. Bagaimana saya tahu apa yang terjadi pada Qin Chen? Segera setelah kami masuk, kami bertemu dengan anggota suku Abis, dan memperingatkan banyak orang kuat di Abis. Orang itu meminta saya untuk langsung kembali, tetapi dia mulai bertarung dengan anggota suku Abis. Saat aku pergi, dia masih bertarung sengit dengan anggota suku Abis itu. Kata Molly dengan marah. Apakah kamu pernah bertemu dengan anggota suku Abis? Mendengar ini, wajah semua orang tiba-tiba menjadi pucat. Kaisar Netherworld melihat tubuh Qin Chen yang melayang di sini dan menghela nafas dengan cemas. Oh, anak ini Qin Chen benar-benar terlalu ceroboh. Saya sudah lama mengatakan kepadanya untuk tidak pergi, tetapi dia menolak untuk mendengarkan. Sekarang dia lebih baik, dia pasti telah terjerat. Hentikan. Kaisar Netherworld berbalik dengan cemas, tidak apa-apa jika dia hanya terjerat. Yang paling saya khawatirkan sekarang adalah pihak lain akan menggunakan pikiran spiritual Qin Chen untuk langsung menyerang tubuhnya. Jika ini benar, Qin Chen tidak hanya akan mengalahkan pemikiran spiritual itu, tetapi bahkan tubuhnya akan dihancurkan. Kaisar Simei dan yang lainnya mengubah ekspresi mereka setelah mendengar ini, menggunakan pemikiran spiritual untuk menyerang tubuh. Netherworld, apakah kamu menjadi khawatir? Alarmis. Apa yang kamu tahu? Kekuatan jurang maut sangatlah aneh. Kalau tidak, mengapa seluruh lautan kosmik berubah warna setelah mendengar tentang jurang maut? Kekuatan mengerikan dan metode kejam mereka sama sekali tidak artinya sesederhana yang kamu bayangkan. Kaisar Netherworld memandang utusan suci teratai hitam, matanya dia berkata dengan muram, jika kamu tidak percaya padaku, tanyakan padanya. Utusan suci teratai hitam mengangguk dengan wajah jelek, serangan ketertelusuran bukanlah metode khusus. Beberapa orang kuat teratas di suku Abis kita memang memiliki metode ini. Semua orang tiba-tiba terkejut. Apa yang harus saya lakukan? Mengapa kalian semua begitu cemas? Qin Chen, bajingan itu, orang itu tidak pernah melakukan apapun yang kamu tidak yakin. Alasan mengapa dia tinggal di sini pasti ada tujuannya. Semuanya, harap bersabar dan tunggu sebentar. Pada saat ini, Molly tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Orang-orang ini semua berkicau, kenapa mereka tidak stabil sama sekali. Jika Qin Chen yang nakal itu begitu mudah menghadapi bahaya, dia mungkin sudah lama mati, bagaimana dia bisa masih hidup sampai sekarang? Kaisar Netherworld mengerutkan kening dan berkata, iblis kecil, kamu tidak memahami jurang maut. Kekuatan jurang maut tidak sesederhana yang kamu kira. Boom! Sebelum dia selesai berbicara, dia melihat energi spiritual yang menakutkan tiba-tiba mengalir keluar dari lorong jurang yang bergejolak dan memasuki tubuh Qin Chen dalam sekejap. Dengan keras, mata Qin Chen terbuka, dan kekuatan yang sangat menakutkan langsung keluar dari tubuhnya, dan matanya bersinar dengan cahaya dingin yang tidak pasti, seperti cahaya ilahi. Tuan, melihat Qin Chen bangun, Kaisar Simei dan yang lainnya semua tampak bersemangat dan berbicara dengan tergesa-gesa. Qin Chen melihat ekspresi cemas dan gembira dari semua orang, dan sedikit mengernyit, apa yang kamu? Petik 2. Hahaha, nak Qin Chen, aku tahu kamu akan baik-baik saja. Orang-orang ini baru saja mengkhawatirkan keselamatanmu,
semuanya berada dalam keadaan kebingungan dan menolak untuk mendengarkan nasihat apapun. Apakah kalian semua lega sekarang? Kaisar Netherworld datang ke sisi Qin Chen dalam sekejap dan berkata sambil tersenyum, terlihat percaya diri dan tidak dapat diprediksi. Semuanya, sialan, aku pernah melihat orang yang tidak tahu malu sebelumnya, tapi aku belum pernah melihat orang yang begitu tidak tahu malu. Bahkan Kaisar Naga Penjara tidak bisa tidak melirik Kaisar Netherworld, jika dia tidak terlalu akrab dengan aura spiritual Kaisar Netherworld, dia bahkan akan meragukan apakah orang di depannya adalah Kaisar Netherworld. Ngomong-ngomong, kamu sudah lama tinggal di sana, kan? Kaisar Netherworld mau tidak mau bertanya, mengabaikan tatapan semua orang. Qin Chen tidak menjawab. Dia melihat ke lorong jurang di depannya dengan mata dingin dan tiba-tiba mengangkat tangannya. Dengan keras, nafas jurang yang menakutkan tiba-tiba ditangkap oleh Qin Chen dari lorong jurang. Ini, Laut Kosmik. Apakah kalian orang-orang dari Laut Kosmik? Bunuh, bunuh, bunuh. Nafas jurang maut terus menggeliat, mekar dengan niat membunuh dingin yang membuat jantung berdebar-debar, berputar dan berdampak pada kehampaan, kemanapun ia lewat, kekosongan terus-menerus dimusnahkan, yang sangat menakutkan. Orang-orang dari abis. Semua orang tercengang. Qin Chen, yang baru saja memasuki lorong jurang sesaat, benar-benar menangkap anggota suku jurang maut dan kembali. Ini. Kaisar Netherworld membuka mulutnya lebar-lebar dan tidak bisa mempercayai matanya. Apakah ini baik? Ledakan. Jauh di sini. Setelah suku abis benar-benar muncul di dunia bawah, di atas kepala semua orang, surga dunia bawah sepertinya merasakan sesuatu, dan kekuatan menakutkan yang menolak aturan dan jalan lahir secara samar-samar dan akan segera ditekan. Kekuatan jurang maut merupakan fenomena asing di lautan kosmik, begitu muncul pasti akan diredam oleh surga. Mata Qin Chen berkedip, dan dia berkata dengan suara yang dalam kepada utusan suci teratai hitam dan Molly, kalian berdua, cepat tekan kekuatan jurang di dalamnya, dan jangan biarkan dunia bawah dan surga merasakannya. Petik 2. Ya, utusan suci teratai hitam buru-buru berkata dengan hormat. Molly terlihat jelek, sial, kenapa aku yang melakukan pekerjaan itu? Dengan kesedihan di hatinya, Molly terus menggerakkan tangannya, buru-buru membuat gerakan tangan, dan aura dunia bawah dan jurang yang tak terlihat memenuhi udara, langsung menutupi anggota suku jurang tersebut. Berdengung. Segera, aura jurang maut pada anggota suku jurang ditekan sedikit demi sedikit, dan persepsi hukum surgawi di dunia bawah juga melemah tajam. Hukum surgawi yang awalnya melonjak di dunia bawah perlahan menjadi tenang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Utusan suci teratai hitam telah berada di dunia bawah selama bertahun-tahun dan telah menyatu dengan Tai Yin Mingnu. Dia telah lama akrab dengan kekuatan surga di dunia bawah. Tentu saja tidak sulit baginya untuk bergabung dengan Demon Li untuk lindungi anggota suku abis ini. Dalam sekejap, aura surga di dunia bawah menghilang, dan anggota suku jurang terkurung di altar jurang. Bum bum bum. Anggota suku abis ini kiri dan kanan, dan terus menyerang altar. Dia memandang Molly dan utusan suci teratai hitam dengan kaget dan marah, dan keinginannya sedikit bingung dan berteriak, kalian berdua, miliki auraku abis, beraninya, mengkhianati abis, dosa ia pantas mati. Mati. Ia berjuang keras, tidak mampu melepaskan diri dari belenggu altar abis, dan hanya bisa mengaum dengan tidak kompeten. Nak Qin Chen, mengapa kamu menangkap anggota suku abis ini? Kaisar Netherworld berkata dengan cemberut. Orang ini telah mengetahui rencana kita sebelumnya, jadi tentu saja kita tidak bisa membiarkan dia terus hidup di jurang maut. Kata Qin Chen dingin. Kaisar Netherworld tercengang, rencana kita. Itu benar, apakah kamu lupa? Qin Chen memandang Kaisar Netherworld dengan dingin, di permukaan, Kaisar Netherworld dari 5 gunung bekerja sama dengan garis keturunan klan abis, tetapi di sebenarnya dia hanya menggunakannya. Hanya silsilah itu. Tujuan sebenarnya adalah untuk menyatukan dunia bawah.
dan bergabung dengan silsilah Black Abyss di jurang maut untuk menghapus semua silsilah itu. Bagaimana dia bisa membocorkan informasi apapun? Kaisar Netherworld adalah tertegun sejenak setelah mendengar ini. Wajahnya bingung, siapakah Kaisar Ming dari 5 gunung? Silsilah Black Abyss yang seperti apa? Apalagi yang ada di sana? Tentang apa semua itu? Mengapa saya tidak dapat memahaminya sama sekali? Begitu Qin Chen mengucapkan kata-kata ini, mata Molly bersinar dan dia tiba-tiba tertawa, yang mulia benar. Meskipun orang ini belum pernah melihat teratai hitam sebelumnya, dia telah melihat bahwa kita dapat dengan bebas masuk dan keluar dari jurang maut. Begitu kita berada curiga, kami terhubung dengan garis jurang lainnya, jadi kami pasti akan mengubah rencana Kaisar Wu Yueming, dan kami hanya bisa menangkapnya dan membawanya kembali ke dunia bawah. Bagaimana menurutmu, teratai hitam? Mo Li melihat di Taiyin Mingnu. Boom! Di dalam tubuh Taiyin Mingnu, nafas utusan suci teratai hitam naik dan menyebar antara langit dan bumi. Dia menatap ke arah anggota suku Abis yang terjebak di altar Abis dan berkata sambil tersenyum galak, apa yang dikatakan kedua orang dewasa itu benar sekali. Orang ini adalah budak Abis dari garis keturunan Mieling. Saat kedua orang dewasa itu memasuki Abis, ini orang dapat tiba sesegera mungkin, kemungkinan besar silsilah Mieling diatur untuk memantau tindakan Kaisar Dunia Bawah 5 gunung di luar lorong jurang. Untungnya, kedua orang dewasa itu menangkapnya dan membawanya kembali ke dunia bawah, jika tidak Kaisar Dunia Bawah 5 gunung pasti akan mendapat masalah. Utusan suci teratai hitam Leng Li berkata, apakah kamu, dari garis keturunan Black Abyss? Dan aura di tubuhmu sebenarnya telah menyatu dengan dunia bawah. Kamu telah datang ke dunia bawah ini. Aku khawatir ini akan memakan waktu lama. Anggota suku Abyss melihat aura utusan suci teratai hitam dan menjadi kasar. Nafasnya tiba-tiba berubah, kalian, orang-orang dari dunia bawah, tidak hanya bekerja sama denganku, silsilah Mieling, tetapi juga dengan silsilah Black Abyss. Boom boom boom. Aura anggota suku Abyss ini menjadi semakin ganas, dan kekuatan mereka melonjak pesat. Abyss tidaklah monolitik, dan terdapat konfrontasi timbal balik antara berbagai kelompok kekuatan. Ada persaingan hebat antara silsilah Black Abyss dan silsilah Mieling, dan keduanya tidak cocok satu sama lain. Yang lebih menakutkan lagi adalah aura utusan suci teratai hitam menyatu dengan aura dunia bawah, ternyata dia bukan baru saja tiba di dunia bawah, tapi sudah berada di dunia bawah setidaknya selama bertahun-tahun. Dengan kata lain, ketika orang-orang di dunia bawah bekerja sama dengan silsilah penghancur roh, mereka sudah terhubung dengan silsilah Black Abyss. Jika berita ini diteruskan ke manajemen puncak silsilah Mieling, itu pasti bukan informasi yang besar. Mata utusan teratai hitam itu galak, Tuan, orang ini memang budak Yuan dari silsilah Mieling. Sebaiknya kita langsung membunuhnya dan membiarkan bawahannya memurnikannya. Petik 2. Jangan terburu-buru. Qin Chen mengangkat tangan dan berkata dengan mata menyipit, di permukaan, silsilah penghancur roh setidaknya masih bekerja sama dengan Tuan Wu Yuemingdi. Hanya Tuan Wu Yuemingdi yang dapat memutuskan apakah orang ini akan hidup atau mati. Sekarang, lebih baik dipenjara di sini dulu. Setelah mengatakan ini, Qin Chen tiba-tiba mengangkat tangannya, serangkaian batasan mengerikan langsung jatuh seperti tirai langit, memenjarakannya di altar jurang, menekannya dengan erat. Ayo pergi. Setelah melakukan semua ini, Qin Chen melambaikan tangannya, memimpin Molly, Kaisar Netherworld, dan yang lainnya ke langit dalam sekejap, meninggalkan altar jurang dan menghilang dalam sekejap. Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung. Orang-orang di dunia bawah, benar-benar tercela, penuh kebencian, penuh kebencian. Boom! Anggota suku Abyss ini meraung dengan keras, dengan niat membunuh yang mencapai langit.